Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para sahabatku semuanya, para YouTuber, para kolektor koin seluruh Indonesia dan seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya mau menginformasikan tentang harga uang kuno yang biasa kita buat kerokan. Jadi untuk para kawanku semuanya yang masih menyimpan uang kuno, jangan dibuat kerokan, karena di sini di video saya kali ini nanti ada beberapa jenis uang kuno yang biasa kita buat kerokan di waktu kita masuk angin. Sebelum kita lanjutkan para kawanku semuanya, kita berdoa dulu. Semoga kita semuanya diberi keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani lahir batin, serta dilimpahkan rezeki kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dilansir dari Jakarta CNBC Indonesia, uang koin jadul memang terlihat seperti recehan belaka. Tapi siapa sangka semakin kuno recehan ini bisa bernilai sampai ratusan juta rupiah. Adalah Yohanes Diki, 23 tahun, punya hobi mengumpulkan uang kuno sejak ia duduk di bangku sekolah dasar SD. Ketertarikan terhadap uang kuno berawal dari dirinya yang suka diberi ampau oleh keluarganya. Berbeda dari anak kecil yang lain yang biasanya selalu menghabiskan uangnya, Yohanes justru menyimpan sebagian uang yang sudah diperolehnya itu. Sampai sekarang uang itu menjadi bagian dari beberapa koleksinya. Dari semua seri rupiah yang pernah terbit, diakuinya ia sudah memiliki semua serinya. Maka tak heran dari hobinya itu, investasi untuk mengumpulkan uang kunonya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Investasinya mungkin sudah mencapai Rp 300 juta sampai 400 juta karena ngumpulinya dari kecil. Itu cerita Yohanes kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Pria yang kini tinggal di Purwokerto ini mengaku banyak mendapatkan uang kuno dari antar sesama teman komunitasnya, atau biasanya semasa ia pernah tinggal di Yogyakarta, ia biasa mencari uang kuno yang dijual di pasar Klitikan Yogyakarta. Yang kedua, uang golden. Berdasarkan pengalamannya, kata Yohanes, uang kuno yang paling banyak dicari di kalangan kolektor adalah uang golden zaman penjajahan Belanda, antara seri tahun 1930-an hingga zaman sebelum Indonesia merdeka atau di bawah tahun 1945. Juga yang paling banyak dicari adalah rupiah yang sengaja dicetak bank sentral saat hari-hari peringatan tertentu. Namun diakuinya, uang-uang peringatan khusus RI zaman dahulu sulit didapatkan. Kata Yohanes, yang paling banyak dicari biasanya dari zaman Belanda, uang yang terbit pada tahun 1930-an. Uang dalam seri wayang itu benar-benar langka. Jepang juga cukup langka koinnya. Kalau rupiah yang paling banyak dicari itu uang-uang peringatan. Jelas Yohanes. Semakin langka barangnya, maka semakin mahal harganya. Per lembar atau koin uang yang langka barangnya, harganya bisa untuk membeli satu buah mobil Toyota atau Honda baru. Yang Belanda bisa beli mobil per lembarnya itu. Yang seri wayang sekarang masih dihargai ratusan juta per lembarnya, karena memang jarang yang punya, jarang yang keluarin atau bersedia dijual. Itu tuturnya. Kalau uang rupiah kertas yang banyak dicari itu gambar Barong Bali yang ada di pecahan Rp10.000.
cukup susah dicari, harganya bisa jutaan hingga ratusan juta rupiah, tergantung kondisinya. Yang lebih mahal lagi seri hewan tahun 1970-an, itu pecahan Rp 5.000 rupiah. Ada gambar bantengnya, itu harganya bisa mencapai 60 sampai 70 juta. Itu kata Yohanes lagi. Sementara uang-uang tahun 1990-an seperti uang 500 rupiah yang bergambar orangutan, menurut Yohanes nilainya masih terbilang belum tinggi untuk dijadikan investasi. Yohanes sendiri saat ini sudah memiliki semua seri rupiah sejak zaman dahulu kala hingga uang masa terkini, edisi khusus yang diterbitkan langsung oleh Bank Indonesia dalam jumlah terbatas. Rupiah hampir semuanya sudah dimiliki. Dari zaman kemerdekaan sampai sekarang hampir semua sudah punya. Cuma beberapa yang mahal-mahal belum, karena perawatannya juga harus beda. Nggak bisa dimasukkan ke dalam album seperti uang-uang murah. Jelas Yohanes. Pengakuan pria kelahiran 1 Agustus 1998 ini. Semasa mengoleksi uang kuno, harga termahal yang pernah ia beli justru uang terkini. Edisi khusus yang dilelang langsung oleh Bank Indonesia dibeli seharga 27 juta rupiah. Uang yang dijual seharga 27 juta rupiah tersebut adalah uang plano atau uang bersambung antar 2 lembar atau lebih yang sengaja dicetak tanpa memotong kertasnya, sehingga uang-uang tersebut menyatu satu sama lain. Uang plano tersebut sengaja dicetak demikian dalam jumlah terbatas untuk konsumsi para kolektor, walaupun merupakan alat pembayaran yang sah. Paling mahal pernah saya beli uang plano kemarin Rp 27 juta. Itu dilelang BI bekerja sama dengan Balai Lelang di Jakarta. Plano selembar isinya 40 uang, nominalnya 40 juta. Tapi jadi satu kayak selembar kertas, jadi berjejer-jejer Rp 100.000 gitu. Tapi tidak digunting, ujarnya. Dan yang nomor 3 para kawanku, yaitu penggemar lain. Lain halnya dengan Yohanes yang lebih suka mengoleksi uang kuno, yaitu Ahmad Diki Hamdani, 25 tahun. Justru lebih tertarik untuk mendapatkan cuan dengan menjual uang-uang kuno. Ahmad sudah menekuni penjualan uang kuno sejak 2018. Melihat pasar yang banyak membuat ia memutuskan untuk menjual uang kuno sebagai mata pencahariannya. Dalam menjangkau pasarnya, Ahmad menjual barang-barang koleksi uang kunonya melalui e-komersi, baik itu di Tokopedia, Shopee, hingga Bukalapak. Melalui penjualan uang kunonya tersebut, dia bisa meraup hingga 40 juta per bulan. Kalau keuntungan sebenarnya relatif, alhamdulillah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa dapat lebih dari 20 juta per bulan. Kadang juga bisa dapat 30 juta sampai 40 juta per bulan. Enggak pasti, juga tergantung ketersediaan barang. Itu ujar Ahmad kepada CNBC Indonesia. Ahmad sendiri hanya khusus menjual uang-uang kuno dalam mata uang rupiah. Target pemasaran Ahmad sendiri lebih banyak menjual uang-uang rupiah dengan tahun edar tahun 90-an. Melalui toko koleksi uang Indo di e-komersinya, itu Ahmad menjual uang rupiah zaman dahulu dengan mematok harga antara rentang Rp 2.000 hingga tertinggi sampai Rp 400.000.
Saya kebanyakan menjual uang-uang tahun edar 1990-an aja. Paling yang masyarakat menengah ke bawah, karena lebih gampang menjualnya. Jadi lebih terjangkau, itu ujarnya. Paling banyak justru, kata Ahmad, uang-uang kuno yang dibeli dari tokonya itu dijadikan oleh masyarakat sebagai mahar pernikahan. Yang paling mahal itu relatif ya. Yang paling tertinggi itu Rp 400.000 sampai 1 juta. Tapi yang jutaan jarang terjual karena dibeli orang-orang tertentu saja. Lebih sering yang biasa-biasa aja. Yang murah-murah ribuan, puluhan ribu lebih terjangkau. Biasanya dipakai orang untuk mahar nikah, itu jelasnya. Pecahan rupiah yang paling laku di tokonya itu, kata Ahmad, yaitu pecahan Rp 500 sampai pecahan Rp1.000 seperti diketahui. Uang kertas rupiah tahun terbit 90-an memiliki berbagai macam desain. Adapun rupiah tahun 90-an yang dijual Ahmad diantaranya yakni uang pecahan 500 bergambar orangutan, kemudian uang 1000 bergambar lompat batu, uang pecahan 500 bergambar sasandu. Selain itu juga Ahmad menjual rupiah edisi tahun 90 dengan nominal Rp10.000 yang terdiri dari dua jenis gambar, yaitu bergambar pahlawan Tutnyadin dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ahmad juga menjual uang pecahan Rp 50.000 yang bergambar pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman, dan bergambar presiden yang kedua yaitu Presiden Soeharto. Oke, begitulah para kawanku semuanya. Cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam sukses, salam seduluran selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.